Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saudara seiman dan seaqidah. Berikut adalah kisah hikmah dari Suara Islamku. Kisah ini bercerita tentang Nabi Allah Daud alaihissalam dan seekor cacing merah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Manusia memiliki akal yang sempurna, sehingga ia bisa membuat pilihan-pilihan di dalam fase kehidupannya. Pilihan-pilihan tersebutlah yang menjadi pembeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya, bahkan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Sebab hidup itu adalah pilihan. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam memilih untuk taat kepada Allah, sementara Fir'aun memilih untuk durhaka. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam, beliau memilih untuk menaiki bahtera yang besar atas perintah Allah. Akan tetapi Kan'an putra beliau memilih untuk tetap bersama kaumnya. Namun dengan banyaknya keistimewaan itu, manusia sering juga memandang remeh terhadap yang lainnya. Bahkan kadang mengklaim dirinya lah yang paling baik dan sempurna, sehingga muncul sikap dan anggapan bahwa yang diciptakan Allah selainnya tidak mempunyai manfaat sama sekali. Ikhwatal iman, sahabat Suara Islamku, Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub pernah menceritakan kisah Nabi Allah Daud alaihissalam dan seekor cacing merah. Di dalam kitab tersebut, Imam Ghazali mengisahkan bahwa suatu ketika Nabi Allah Daud alaihissalam sedang duduk di atas tempat peribadahannya sambil membaca kitab Zabur. Pada saat itu pula Nabi Daud alaihissalam melihat seekor cacing merah yang ada di tanah di tempat duduk beliau, dan beliau merasa kaget. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berkata dalam hatinya, apalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari menciptakan hewan seperti cacing ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, cacing merah tersebut kemudian berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, bukankah di waktu siangku Tuhanku mengilhamkanku untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar di setiap harinya. Kemudian di waktu malamku Tuhanku mengilhamkanku untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim di setiap malamnya. Lantas apa yang engkau ucapkan itu, wahai Nabi Allah, sehingga aku yang seekor cacing ini bisa mengambil manfaat dari ucapanmu? Mendengar apa yang diucapkan oleh seekor cacing merah tadi, Nabi Daud alaihissalam pun merasa kaget dan menyesal karena telah menghina ciptaan Allah. Nabi Daud pun merasa takut dan beliau bertobat dan bertawakal kepada Allah. Ikhwatal iman, sahabat Suara Islamku, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya. Semuanya memiliki manfaat dan keistimewaannya masing-masing. Keberadaan cacing yang tidak nampak dan kelihatan tidak ada gunanya justru mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang ditugasi untuk berzikir dan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan keberadaan kita sebagai manusia yang mempunyai banyak manfaat dan kelebihan? Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi keistimewaan akal untuk berpikir dan diberi kesempurnaan fisik, kemudian diberi tuntunan wahyu dan dipilih sebagai khalifatul fil ard, khalifah di muka bumi, tentu memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kedudukan tersebut akan hilang seketika
jika kita sebagai manusia meremehkan sesama ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk di dunia ini adalah untuk saling memberi manfaat, bukan untuk meremehkan satu sama lainnya. Kisah Nabi Daud alaihissalam dengan seekor cacing merah tadi adalah bukti bahwa manusia dilihat bukan hanya dari ketaatan ibadahnya kepada Allah saja, tetapi juga bagaimana bisa saling memberi manfaat dan menghargai sesama ciptaannya. Selain itu, kisah di atas juga memberi pelajaran penting bagi kita bahwa apa yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari jabatan yang kita punya, seberapa banyak harta yang kita miliki, setinggi apa derajat pendidikan yang kita punyai, dan seberapa banyak pujian dari manusia yang kita dapatkan. Bukan saudaraku, bukan. Nabi Daud alaihissalam yang mempunyai pangkat tinggi sebagai Nabiullah saja mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meremehkan apa yang diciptakan olehnya. Terus bagaimana dengan kita, manusia biasa yang kadang atau bahkan sering meremehkan orang lain yang derajatnya berada di bawah kita?